Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Mazidah dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan menerangkan tentang motivasi, yang dimana tugas ini disusun untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi dan motif. Kata motivasi berasal dari bahasa Latin, yakni bergerak, yang dimaksud dengan bergerak untuk maju. Motivasi dalam konteks mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil. Pengertian motif antara lain sebagai berikut. Motif adalah suatu pernyataan yang kompleks dalam suatu organisme yang mengarah pada tingkah laku ke suatu tujuan atau perangsang. Ada juga motif adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dilakukan sebagai daya penggerak dari dalam diri sendiri. Yang kedua yaitu tujuan motivasi. Tujuan motivasi di sini ada beberapa. Yang pertama, mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Selanjutnya, meningkatkan kegairahan pegawai, meningkatkan disiplin pegawai, meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan prestasi kerja pegawai, meningkatkan moral kerja pegawai, meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, memperbesar rasa tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan, dan yang terakhir yaitu memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan. Ada yang selanjutnya prinsip-prinsip motivasi. Prinsip-prinsip motivasi ada beberapa. Yang pertama, prinsip kompetisi, yang dimana dengan kompetisi diharapkan dapat memberikan stimulan terhadap orang untuk memperlihatkan dan mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. Artinya memunculkan dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, prinsip-prinsip pemacu. Pemacu merupakan upaya dalam memberikan sebuah dorongan yang berupa tindakan positif sehingga pihak yang diberi motivasi menyegerakan melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, prinsip ganjaran dan hukuman. Prinsip ganjaran dan hukuman ini biasa dilakukan atau diberitahukan kepada anak atau pihak yang akan diberi motivasi sebelum anak itu melakukan pekerjaannya. Yang keempat, kejelasan dan kedekatan tujuan. Prinsip kejelasan yang ini dipahami dapat membenarkan dorongan tersendiri bagi orang yang melakukan. Yang kelima, pemahaman hasil. Keenam, pengembangan minat. Yang ketujuh, lingkungan yang kondusif, dan yang terakhir, keteladanan. Selanjutnya yaitu jenis dan teori motivasi. Yang pertama, jenis motivasi. Ada beberapa jenis motivasi. Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan yang lainnya. Motivasi sebagai proses psikologis diakibatkan oleh faktor di dalam diri seseorang itu sendiri. Faktor di dalam diri sendiri seseorang dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman, dan sebagainya. Faktor di luar diri. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan adalah faktor pendorong dari dalam individu. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang keberadaannya disebabkan karena pengaruh rangsangan dari luar. Teori motivasi. Teori motivasi ada beberapa. Yang pertama, teori humanistik. Teori humanistik adalah motivasi itu yaitu motivasi dari dalam diri individu. Motivasi ini merupakan keinginan dasar yang mendorong individu dalam upaya memenuhi kebutuhan. Ada beberapa teori humanistik. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori kebutuhan Edward, teori kebutuhan L. Dagger, teori kebutuhan Herzberg, teori kebutuhan Allen, dan yang satunya yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan prinsip motivasi yang bersifat behavioristik, yaitu observasi dan catatlah tingkah laku, pilihlah bentuk penguatan yang tepat, haruslah bersikap konsisten, terapkanlah prinsip
pembentukan tingkah laku, berikan model tingkah laku yang ingin dikerjakan, dan yang terakhir jadikanlah lingkungan organisasi sebagai tempat yang menyenangkan. Ada beberapa teori behavioristik. Pertama, teori motivasi ekspektansi, teori motivasi Patton, dan yang terakhir sekarang yaitu faktor-faktor motivasi. Ada beberapa: kebutuhan manusia, kebutuhan hubungan, pemimpinan, perangsang, supervisi, sikap dan semangat, dan yang terakhir disiplin. Teknik-teknik motivasi ada beberapa. Yang pertama, pemberian gaji yang cukup, memperhatikan kebutuhan sosial, sesekali menciptakan suasana santai, memberikan kesempatan untuk maju, mendapatkan karyawan pada posisi yang tepat, memperhatikan harga diri, memperhatikan rasa aman para pegawai untuk menghadapi masa depan, mengusahakan loyalitas karyawan, sesekali mengajak karyawan untuk berunding, memberikan insentif, dan yang terakhir fasilitas yang menyenangkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.